Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, materi kita kali ini, materi bahasa Indonesia kita kali ini, kita mulai dari tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, topik bahasan yang pertama yaitu teks laporan hasil pengamatan. Nah, tentu kalian sudah pernah melakukan itu di kelas 4 ya. Jadi di kelas 6 ini memang kebanyakan materi kita ulang dari kelas 4 atau kelas 5. Nah, sebelum kalian menuliskan teks laporan hasil pengamatan, tentu saja kalian wajib melakukan pengamatan. Ya, misalnya saja tentang benda-benda di sekitar kalian, tentang binatang, misalkan apa saja ya, atau kejadian-kejadian bahkan di sekitar kalian. Nah, jadi objek atau topik yang akan kalian amati itu harus benar-benar kalian amati dengan baik supaya hasil laporannya juga tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Baiklah, teks laporan hasil pengamatan yaitu atau merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung atau fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Jadi, hasil pengamatan itu benar-benar harus berdasarkan kenyataan atau informasi yang benar, ya, yang sesungguhnya, bukan rekayasa atau bohongan, ya, seperti itu. Nah, di dalam laporan hasil pengamatan ada beberapa bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu saja nama kegiatan. Nah, kegiatan apa yang kalian amati? Misalnya kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah, atau kegiatan kemasyarakatan, atau mungkin perilaku semut. Nah, apa saja ya? Yang kedua adalah lokasi. Nah, tempat di mana kalian mengamati topik yang kalian mau laporkan. Nah, di sekolah, di rumah, atau di lingkungan luar sekolah. Ya, banyak tempat ya yang kalian bisa pakai. Selanjutnya adalah waktu. Itu juga penting. Waktunya kapan? Pagi, siang, sore. Harinya harus dituliskan dengan jelas di dalam laporan. Selanjutnya adalah objek. Nah, objek itu adalah sesuatu yang diamati, ya, atau kejadian yang diamati. Tanpa itu ya tidak lengkap laporannya, ya. Harus dituliskan secara terperinci. Nah, yang terakhir adalah hasil pengamatan. Setelah kalian amati, kalian tuliskan, kemudian apa sih hasil yang kalian amati itu harus kalian tuliskan dengan jelas. Misalkan semut, oh semut kakinya segini, ya, berapa tuh semut kakinya? Nah, terus warnanya ini, bentuknya segini, seperti ini. Nah, makannya ini, ya, atau mungkin kambing, kakinya 2, berapa? 4, kakinya 4. Nah, seperti itu ya, banyak hal. Atau perilaku manusia, atau di pasar, di tempat-tempat umum lainnya, ya, kalian tuliskan dengan detail, ya, berdasarkan fakta yang ada. Nah, untuk mengetahui informasi dalam teks laporan hasil pengamatan, yang pertama adalah kalian harus membaca. Ya, tentu saja kalian harus baca dengan saksama, maksudnya dengan teliti, dengan rinci, memahami dengan dari maksud dari kalimat yang disampaikan, ya.
kalau tidak dengan seksama, istilahnya hanya membaca singkat, tentu saja informasi yang mau kita ambil tidak akan bisa kita dapatkan dengan baik. Jadi setengah-setengah seperti itu. Jadi harus benar-benar seksama dalam membaca bagian laporan ketika kita disajikan teks laporan hasil pengamatan. Dan yang kedua adalah mencatat, ya. Catat informasi yang penting yang ditemukan. Tujuannya supaya tidak mudah lupa, ya. Jadi misalkan tidak dicatat biasanya terulang lagi atau bahkan ketinggalan seperti itu. Jadi perlu, ya, sangat perlu untuk mencatat. Nah, tentu saja dengan kalian melakukan membaca dan mencatat, ya insya Allah nanti akan lebih mudah memahami dan menjelaskan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan kepada pembaca atau kepada orang lain. Nah, bagaimana menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan? Nah, apa sih sebenarnya kesimpulan itu? Nah, kesimpulan adalah suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Ya, jadi setelah membaca, tentu saja orang akan bisa menarik kesimpulan. Biasanya membaca dengan saksama, ya, tentunya seperti itu. Jadi contohnya saja begini, ketika ada percakapan kalian dengan teman kalian sudah panjang lebar, tentu biasanya ada yang bertanya, ini kesimpulannya apa sih, kita ngomongin apa sih. Nah, seperti itu, ya. Jadi intinya apa tadi gitu, ya. Kata kunci. Nah, kata kunci merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain ataupun informasi. Nah, kata kunci ini ada yang kata kunci pendek dan kata kunci panjang. Kata kunci pendek biasanya terdiri dari 2 suku kata, sedangkan yang panjang biasanya lebih dari 2 suku kata. Katakanlah kita mencari informasi di Google, ya. Kalian misalnya mau mencari informasi tentang soto. Nah, ketika kalian ketikkan soto, tentu akan muncul berbagai macam informasi. Contohnya soto Pekalongan, soto Lamongan, soto Betawi, soto Solo, ya. Banyak macamnya, banyak jenisnya. Nah, ketika kalian ketikkan kata kunci yang lebih panjang, misalnya kalian soto Betawi. Nah, tentu saja soto Betawi akan muncul juga. Tapi belum khusus apa yang kita maksud. Nah, ketika kita tambahkan kata kuncinya menjadi lebih detail yang apa yang kita ingin cari informasinya, misalnya soto Betawi Pak Udin. Nah, insya Allah langsung ke situ, ya. Jadi ketika ingin mencari informasi yang secara khusus atau lebih jelasnya, tentu saja kata kunci yang kalian tuliskan itu harus lebih panjang, ya. Nah, kata kunci ini memang biasanya bisa dikatakan kata yang sering muncul di dalam teks atau paragraf. Itu kata yang sering muncul di situ, yang sering disebut-sebut di situ, ya. Oke. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks dengan seksama. Ya, harus membaca. Kalau tidak dibaca tidak bisa membuat kesimpulan, ya. Baca dengan baik, dengan seksama. Kemudian mencatat informasi penting. Nah, tentu itu hal juga yang hal penting lainnya yang tidak boleh ditinggalkan. Setelah kalian baca, kalian bisa ditulis di catatan kecil, ya, informasi apa saja yang didapat. Kemudian menentukan ide pokok setiap paragraf. Nah, dari informasi yang kalian dapatkan, kalian bisa kembangkan, ya, ke dalam sebuah paragraf. Nah, dari situ bisa diambil ide pokoknya. Oh, ini tentang apa sih? Nah, kemudian setelah tahu ide pokoknya atau gagasan pokoknya, kalian bisa kembangkan dalam bentuk paragraf nantinya. Nah, mencatat kata kunci pada laporan. Nah, kata kunci juga perlu dicantumkan dalam
laporan supaya orang yang ingin mencari informasi tentang laporan tersebut bisa dengan mudah mencarinya atau menemukannya. Kemudian membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok dan kata kunci secara ringkas. Ya, ini kayak hasil ringkasannya ya, resumnya gitu. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Jika ada pertanyaan yang kalian belum paham, silahkan wapri ibu di WA ya. Dan nanti kalian bisa latihan di buku kalian di halaman 5 ya. Ada laporan hasil pengamatan, kalian bisa tulis di situ ya, dan kuisnya amati gambar di samping yang tentang kegiatan di pantai, boleh kalian tuliskan di situ. Dan untuk latihan menyimpulkannya di halaman 9 ya. Itu untuk latihan saja. Baik, terima kasih, selamat belajar dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.